Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah B dengan NIM 2265020. Di video kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen project, yaitu materi yang 4, manajemen integrasi project. Oke, langsung saja. Kunci dari keseluruhan keberhasilan project manajemen integrasi proyek yang baik, yaitu proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Lalu banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Ketiga, manajemen integrasi proyek tidak sama seperti integrasi perangkat lunak. Proses manajemen integrasi proyek. Yang pertama, mengembangkan proyek charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek charter. Kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek, yaitu bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menentukan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat persyaratan lingkup awal proyek. Ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, yaitu mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Lalu mengatur dan mengelola eksekusi proyek, yaitu melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalamnya. Selanjutnya memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, yaitu mengawasi pekerjaan proyek untuk memenuhi sasaran kinerja proyek. Lalu melaksanakan pengendalian perubahan terpadu dengan mengkoordinasikan perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proyek organisasi. Lalu menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Proyek charter. Setelah menentukan proyek apa yang dikerjakan, maka proyek tersebut perlu diketahui oleh seluruh organisasi. Proyek charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Proyek charter di sini berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang pertama, nama proyek resmi, manajer proyek, tujuan proyek, penjelasan asal-usul proyek, sponsor proyek, hasil akhir, deliverable dari fase-fase proyek, lalu strategi global dalam pelaksanaan proyek, perhitungan waktu kasar dan biaya kasar, sarana dan prasarana dan sumber daya, lalu yang terakhir staff vendor. Kegunaan charter. Sini pertama, pendefinisian proyek secara jelas. Kedua, mengenali atribut-atribut pada proyek. Ketiga, identifikasi otoritas proyek. Keempat, peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Kelima, sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Pernyataan lingkup awal. Pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep, yaitu kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memadu eksekusi dan pengendalian proyek. Atribut rencana proyek. Proyek unik, rencana proyek juga. Rencana haruslah dinamis, fleksibel, dan diperbarui ketika perubahan terjadi. Elemen umum dari perencanaan proyek manajemen proyek. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, deskripsi bagaimana proyek diatur. Ketiga, proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek. Keempat, pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Eksekusi proyek. Eksekusi proyek mencakup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek.
Sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Alat bantu dan teknik eksekusi proyek. Metodologi manajemen proyek merupakan banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam memproses tapi bagaimana melakukannya. Kedua, sistem informasi manajemen proyek, yaitu ratusan produk perangkat lunak Menpro tersedia di pasaran dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perangkat perusahaan yang ditangguhkan yang bisa diakses dari internet. Lalu memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek. Perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Pemantauan pekerjaan proyek mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Dua keluaran yang penting. Yang pertama, tindakan koreksi dan preventif yang dianjurkan. Sistem kendali perubahan. Proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah, lalu menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Penutupan proyek. Untuk menutup proyek, kita harus mengakhiri sebuah aktivitas. Keluaran utama yang pertama, prosedur penutupan administratif, kedua prosedur penutupan kontrak, ketiga produk, layanan, dan hasil akhir, keempat pembaruan aset, proses organisasional. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebar dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.